Kurir pos datang memberikan surat kepada resepsionis. Resepsionis menerima surat serta menandatangani surat pengantarnya. Kurir pos mengisi buku tamu milik instansi atau perusahaan. Resepsionis menyerahkan surat kepada pihak penyortiran. Surat dipisahkan oleh penyortir berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Apabila surat itu merupakan surat dinas menyangkut kepentingan instansi atau perusahaan, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Kemudian surat diserahkan ke bagian pencatatan. Sekretaris menerima surat dan mencatat surat ke dalam buku agenda. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat mengetahui volume surat setiap hari, minggu, bulan, dan tahun, serta memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Sekretaris menyiapkan lembar disposisi. Lembar disposisi untuk mencatat instruksi dari pimpinan yang berkaitan dengan penanganan selanjutnya dari surat tersebut. Sekretaris menyerahkan surat kepada pimpinan. Pengarahan surat ini dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Pimpinan menghubungi orang yang ditunjuk untuk menindaklanjuti surat dan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut serta lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian arsiparis. Arsiparis menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Sistem penyimpanan yang digunakan adalah penyimpanan sistem tanggal. Yang menjadi laci adalah tahun, guide menjadi bulan,
dan hanging folder menjadi tanggal. Resepsionis menerima surat dari kurir pos dan menandatangani surat pengantarnya. Resepsionis menyortir dan memeriksa surat serta kelengkapannya. Resepsionis membubuhi cap, tanggal, dan waktu diterima pada sampul. Sekretaris menerima surat dari resepsionis. Sekretaris mencatat surat penting ke dalam kartu kendali. Kecuali indeks, kode, dan pengolah diisi oleh pengarah. Menyatukan kartu kendali dengan menggunakan penjepit kertas. Meneruskan surat penting ke bagian pengarah. Pengarah menerima surat yang telah dilampirkan 3 lembar kartu kendali. Kartu kendali berwarna putih, kuning, dan merah muda. Menentukan arah surat. Mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali. Menyimpan kartu kendali 1 ke dalam kotak kartu indeks. Meneruskan surat ke bagian TU unit pengolah. TU menerima surat, kartu kendali 2 dan kartu kendali 3. Kartu kendali 2 dan 3 diparaf oleh TU unit pengolah. TU melampirkan surat dengan 2 lembar disposisi. Lembar disposisi diisi oleh TU kecuali kolom instruksi. Arsiparis menerima kartu kendali 2 yang telah diparaf oleh TU. Menyimpan kartu kendali 2 ke dalam kotak kartu indeks. Pimpinan menerima surat dan KK3 beserta 2 lembar disposisi. Memeriksa surat dan mengisi kolom instruksi pada lembar disposisi.
Mengembalikan surat dan kartu kendali 3 serta lembar disposisi ke TU. TU menerima kembali surat dan kartu kendali 3 serta lembar disposisi. Menyimpan kartu kendali 3 dan lembar disposisi 2. Menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 ke pelaksana. Pelaksana menerima surat dan lembar disposisi 1 yang diparaf oleh pimpinan. Memproses surat menurut isi disposisi. Setelah diproses, surat dan lembar disposisi dikembalikan ke TU. TU menerima kembali surat dan lembar disposisi dari pelaksana. Mencocokkan lembar disposisi 1 dan 2 serta menyimpannya pada kotak disposisi. Menukar kartu kendali 2 dan kartu kendali 3, serta menerima surat yang telah diproses atau inaktif. Menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Sistem penyimpanan yang digunakan adalah sistem tanggal, dengan laci menjadi tahun, guide menjadi bulan, dan hanging folder menjadi tanggal.
Pimpinan menerima surat jadi atau net surat dari juridik. Pimpinan menandatangani surat tersebut. Surat yang ditandatangani oleh pimpinan sebaiknya diletakkan pada map khusus. Pimpinan menghubungi TU unit pengolah untuk menindaklanjuti surat tersebut. Surat yang telah ditandatangani pimpinan kemudian diberi cap atau stempel. Stempel dibubuhkan membentuk sedikit tanda tangan. Untuk surat yang akan dikirim harus dilipat rapi ke dalam bentuk tertentu. Setelah dilipat, surat harus diberi sampul atau amplop. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan cara dikirim langsung. Surat tersebut dikirim sendiri oleh kurir ke alamat yang dituju. Kemudian tembusan surat diserahkan ke penata arsip. Surat diarsip menggunakan sistem penyimpanan tanggal dengan laci menjadi tahun, date menjadi bulan, dan hanging folder menjadi tanggal. TU unit pengolah mengeluarkan 3 kartu kendali. KK1 berwarna putih, KK2 berwarna kuning, dan KK3 berwarna merah muda. Kartu kendali diisi oleh TU kecuali kolom unit pengolah diisi oleh pencatat. Surat telah dibuat oleh unit pengolah sebelumnya. Kartu kendali 3 disimpan oleh TU unit pengolah. Pencatat menerima surat serta kartu kendali 1 dan 2 dari TU unit pengolah. Pencatat mengisi kolom unit pengolah pada kartu kendali serta membubuhkan parafnya. Memberikan stempel atau cap dinas pada surat. Melipat surat yang akan dikirim ke dalam lipatan tertentu. Selesai dilipat, surat harus diberi sampul atau amplop.
Pengarah menerima dan menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol. Pengiriman surat pada umumnya dilakukan oleh kurir atau ekspeditor. Kurir akan mengirim surat sesuai dengan metode perusahaan. TU unit pengolah menerima kembali tembusan surat dan kartu kendali 2. Arsiparis menerima dan menyimpan sementara kartu kendali 2 dari TU unit pengolah. Setelah surat terkirim, TU unit pengolah ke penata arsip. Arsiparis menerima tembusan surat. Menukarkan kartu kendali 2 dengan kartu kendali 3. Penyimpanan surat menggunakan sistem penyimpanan tanggal. Dengan laci menjadi tahun, guide menjadi bulan, dan hanging folder menjadi tanggal.